Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Aku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah subhanallah, hari ini kita menjalani Syiamu Ramadan kita yang ke-27 hari. Semoga Allah izinkan kita tuntaskan, selesaikan sampai nanti kita berjumpa dengan Idul Fitri. Selawat dan salam buat uswah kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah izinkan kita bertatap muka, berkumpul bersama beliau nanti di surga Firdaus. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita caliak semakin penghujung Ramadan, semakin tidak lagi antusias di antara kita untuk menyelesaikannya. Bahkan menganggap sepele ibadah puasa dan merasa bangga menghisap rokok di siang hari dan memakan makanan di siang hari. Padahal kesempatan kita Ramadan ini sarana untuk memperoleh ghufirallahu ma taqaddama min zambi, sarana kita untuk memperoleh la'allakum tattaqun. Angku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maka saya sering katakan bahwa ketika di penghujung-hujung Ramadan ini kita harus tuntaskan ibadah Ramadan kita itu. Kalau bilangannya tahun ini adalah 30 hari, kita harus tuntaskan, menyelesaikan, dan tidak ada istilahnya hanya cukup 10 hari, hanya selesai 20 hari, hanya selesai 25 hari. Satu bulan Ramadan tahun ini adalah 30 hari. Mari kita tuntaskan. Jikalau memang kita tidak ada halangan yang syar'i, maka kita harus tuntaskan ibadah Ramadan kita. Betapa banyak orang-orang yang begitu berkeinginan puasa itu diselesaikan baik-baik dan tuntas secara maksimal karena ada alasan. Mereka musafir untuk dalam rangka mudik pulang kampung. Mereka dalam kondisi kurang sehat dan tidak mampu untuk berpuasa. Kalau kita tidak ada halangan apapun secara syar'i, mari kita selesaikan. Jangan terkontaminasi pemikiran kita bahwa Ramadan ini akan berakhir, sebentar lagi akan lebaran. Jadi angku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, tuntaskanlah ibadah Ramadan kita yang tinggal beberapa hari lagi ini. Yang kedua adalah mari hiasi Ramadan kita yang semakin penghujung ini. Hiasan kita dalam artian bukan menghiasi Ramadan yang semakin penghujung ini dengan berbagai pernak-pernik, baju lebaran, kue lebaran, dan menghias rumah kita bersih-bersih untuk menyambut lebaran. Tapi menghiasi adalah semakin penghujung Ramadan, semakin semangat kita untuk tadarus Quran, qiraatul Quran,
dan semangat untuk berusaha melakukan iktikaf dalam rangka munajat, dalam rangka untuk memuhasabah diri, dalam rangka puncaknya adalah untuk memperoleh yang namanya Lailatul Qadar. Dan tak kalah penting lagi adalah kita hiasi Ramadan kita yang semakin penghujung ini adalah kita bayarkan, kita tunaikan zakat fitrah kita. Kalau ada di antara kita harus bayar fidyah, bayarkan fidyah kita. Kalau ada di antara kita yang harus memberikan zakat fitrah, maka bayarkan zakat fitrah itu. Akan lebih baik zakat fitrah itu kita berikan dalam bentuk makanan pokok. Skala prioritas dari zakat fitrah adalah tu'matan lil masakin, orang fakir dan orang miskin. Ketahuilah angku-angku apa-apa, ketika kita memberikan zakat fitrah kita itu kepada fakir miskin, mereka berdoa secara berbisik, ya Allah, panjangkanlah usia orang yang telah mengeluarkan zakat ini, sehatkan tubuhnya dan berikanlah keselamatan dunia wal akhirat. Jadi angku-angku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita buktikan rasa kepedulian kita, rasa empati dan solidaritas kita. Kita anggian zakat fitrah itu terutama kepada orang fakir dan orang miskin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, berapa banyak di antara kita dalam segi ekonomi yang belum seberuntung di antara kita. Banyak harapan dan banyak keinginan karena faktor yang tertentu, karena kondisi yang tertentu mereka jauh dari apa yang mereka harapkan. Maka zakat fitrah kita berikan sebagai penawar, sebagai pengobat. Tak kala nanti mereka pulang lebaran, mereka akan menikmati menu dengan penuh kesederhanaan. Kalau istilah ambonya, bulang rayo, sombayang rayo, orang yang barado menunggu ketupek je gulai cancang. Orang fakir, orang miskin pulang sembayang rayo, lai menunggu di rumahnya, nah namanya lontong dengan gulai cubada. Jadi berlebaran, berhari raya dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesederhanaan. Tunaikan, hiasi Ramadan kita semakin penghujung ini dengan kita bayarkan zakat fitrah kita. Tidak boleh kita berikan zakat fitrah kita itu yang pertama adalah kepada istri kita. Walaupun awak sayang bana ka bini, awak sayang bana ka bini awak, ketimbang orang anggian lecaklah ka bini saja sagia zakat fitrah. Tidak boleh zakat fitrah diberikan kepada istri. Yang kedua, tidak boleh zakat fitrah itu diberikan kepada orang tua kita. Amai, awak sayang bana kamai, ketimbang kau orang zakat kau mai, tolong mai saja udah menerima mai. Tidak boleh zakat fitrah kau dianggian ke amai awak, ke orang tua awak. Dan ketiga, tidak boleh zakat fitrah ini diberikan kepada orang yang tidak jelas agamanya. Apalagi lai beragama tapi tak seakidah Jawa. Jadi kalau tak seakidah Jawa, tak boleh kita anggian zakat fitrah kita. Lalu tidak boleh zakat fitrah itu diberikan kepada keturunan Nabi. Ada sebuah hadis meriwayatkan cucu Nabi mengambil buah kurma yang dizakatkan oleh sahabat. Lalu apa kata Rasulullah? Jijik. Keluarkan wahai cucu, keluarkan wahai cucu. Artinya zakat tidak berhak keturunan Nabi untuk menerimanya. Lalu apalagi tidak berhak zakat itu diberikan kepada para budak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, perlu dipahami para budak tidak sama jo pembantu. Kalau pembantu orang nak keraja di rumah awak, dianggi gaji, dianggi fasilitas, dianggi puluh hak cutinya. Tapi kalau budak karajo saja dianggi makan, dan bahkan budak di zaman dulu adalah boleh dipergauli. Keturunan Nabi dan para budak zaman sekarang insya Allah tidak ada lagi. Lalu tidak boleh zakat fitrah ini, zakat ini diberikan kepada siapa lagi? Kepada orang
kaya yang berada. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di penghujung Ramadan kita ini kita hiasi Ramadan kita dengan amalan yang namanya iktikaf. Kita berikan zakat fitrah kita, kita bayarkan pula fidyah kita, dan terakhir adalah mari kita rayakan kemenangan kita dengan kemenangan yang sederhana, kesederhanaan yang bersahaja. Jangan sampai puluh awak sama istilah sering awak dengar aku, ada kabau kalau labarasi nak, labarasi badannya dari kubangan kabau ko labarasi masuk kandang, lalu besok keluar lo baliknya bapane lo balik bakubang lo balik lahirnya nyo bakubang tak itu. Artinya apa? Salamu Ramadan awak basi tungki dengan ibadah untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih la'alakum tattaqun. Pasca Ramadan, habis Ramadan, kebiasaan maksiat kembali lagi kita kerajukan. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai tak itu. Sama saja awak lah baru sau memfitrahkan diri, lah baru sau mensucikan diri, sudah Ramadan awak gulimangi balik diri awak dengan perbuatan maksiat. Alasan macam-macam. Ada namanya alasan alik nagari. Ada alasan awak kan rayu dak baagai perayaan ko. Padahal perayaan lebaran mengandung yang namanya perjudian, mengandung yang namanya kemaksiatan. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Azza wa Jalla mempanjangkan umur kita, mensehatkan tubuh kita, dan menselamatkan kita dunia wal akhirat. Dan tahun ini kita selesaikan Ramadan kita balambek-lambek, balatie-latie, bapayah-payah. Yo cakung mata awaknya Ustaz, iyo dek kurang lalu. Yo paca-paca bibi awaknya Ustaz, iyo tandu awak puasa. Yo letak awak, yo letoy awak, itulah puasa. Karena puasa adalah mentarbiyah hawa nafsu kita dengan menjadi hawa nafsu insyaallah hawa nafsu mutmainnah. Irji'i ila mardiyati mardiyah padkhuli fi ibadi padkhuli fi jannati. Awak bulan Ramadan talaki yo macam dia orang main bola. Timnas manang, timnas manang. Ketika berlaga awal timnas awak kecewa. Dan awak salahan pelatih. Pelatih patangku ndak sama jo kini dong. Macam-macam awak menilainya. Heboh kita di jagat sosial. Kepatang main timnas manang, bangga gitu. Kerana timnas bisa mampu meraih gol, mampu meraih kemenangan. Tapi nanjale di babak kita terakhir ko, kita adalah babak final. Mampukah kita nanti gol dengan kemenangan? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Mampukah kita nanti gol dengan meraih yang namanya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesanggupan dan mengizinkan kita menyelesaikannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.